Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, kita masih hidup di dunia. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 10 ayat 1-11 dan di dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah pelajaran yang sangat penting buat kita semua. Rasul Paulus berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya, selama kita masih hidup di dunia ini, maka tanggung jawab kita di dunia harus kita jalani. Tugas-tugas kita di dunia ini harus tetap kita jalankan dengan baik. Tetapi karena kita juga adalah warga kerajaan surga, maka meskipun kita ada di dunia, tetapi kita juga senantiasa harus membawa terang Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus menekankan di sini dan berkata, kami masih ada di dunia. Kita masih ada di dunia, itu berarti kita harus mengerti posisi kita sebagai orang percaya, tetapi juga sebagai warga kerajaan surga yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, karena kita masih ada di dunia ini, maka apa yang harus kita pahami? Nah, dari ayat bacaan kita hari ini kita pelajari yang pertama, kita harus tetap menghadapi perjuangan. Ayat yang pertama sampai yang ketiga di situ dijelaskan. Karena kita masih ada di dunia, berarti kita masih tetap menghadapi perjuangan. Orang-orang muda tetap harus berjuang. Suami-suami, istri-istri, kita masih harus terus berjuang. Kita tidak bisa hanya berdoa lalu berkata semuanya pasti beres. Tidak. Tetapi kita percaya bahwa di tengah perjuangan kita, Tuhan akan memberikan tuntunan buat kita. Tuhan akan memberikan mujizat buat kita. Dan yang penting kita harus tetap berjuang untuk melakukan yang terbaik dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Ingat, perjuangan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dalam hidup iman Kristen kita di muka bumi ini. Karena kita tahu bahwa kita masih ada di muka bumi ini, berarti kita masih harus terus berjuang. Dan yang kedua, apa yang harus kita pahami selama kita masih ada di dunia ini? Yaitu berarti kita harus selalu menjaga pikiran kita. Ayat yang kelima, karena kita masih ada di dunia, maka pikiran kita masih bisa terpengaruh. Setan hari-hari ini menawarkan banyak hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Misalnya tontonan cabul, situs-situs cabul. Setan juga menawarkan cara termudah untuk mendapatkan segala sesuatu, dan setan mau mempengaruhi pikiran kita. Waktu seseorang mulai dikendalikan pikirannya oleh setan, maka langkah-langkahnya pasti akan mengikuti pikirannya yang jahat. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, maka dunia ini akan menjadi lembah kehancuran buat kita. Dan yang ketiga, selama kita masih ada di dunia ini, apa yang harus kita pahami? Yaitu kita harus tetap menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ayat yang ketujuh, karena kita masih ada di dunia, maka tidak selamanya keadaan yang terjadi persis seperti yang kita harapkan. Karena itu Alkitab katakan jalanmu bukanlah jalanku. Tetapi di ayat yang lain Alkitab juga berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah memberi batu untuk anak-anaknya yang meminta roti. Itu artinya kita memang akan menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita orang yang mengasihi Dia.
Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kita masih ada di dunia ini. Karena itu kita harus tetap berjuang. Kita harus bisa menjaga pikiran kita. Kita harus siap menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kita harus selalu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kita. Karena waktu kita mulai mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai dan memerintah dalam hidup kita, maka saya percaya langkah-langkah hidup kita akan selalu mengalami mujizat dan kemenangan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi ini, buat hari yang baru, buat segala berkat anugerah yang Tuhan masih karuniakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan selama kami masih hidup di dalam dunia ini. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang harus kami hadapi, yang harus kami perjuangkan dalam hidup kami. Tetapi kami percaya kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk kami dapat meraih kemenangan demi kemenangan dalam perjuangan iman kami selama kami masih ada di dunia. Untuk itu Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap menjaga hati dan pikiran kami, perbuatan kami, dan kami mau Tuhan untuk senantiasa hidup melekat dengan Tuhan, agar kami senantiasa boleh tetap menikmati segala berkat anugerah Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, agar kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus